Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan mengupas sebuah aplikasi yang bernama Navionics. Navionics ialah aplikasi untuk pelayaran bagi pelaut dan nelayan. Jadi Navionics ini begini bentuknya. Nah, karena kita sudah semalam menggunakan rute, jadi rute yang kita gunakan kita stop dulu. Kita melihat di menu sini, kita bisa mengubah. Kalau seandainya kita membeli resmi, kita bisa mengubah foto kita. Terus di sini ada gambar boat. Nah, di sini kita bisa menyeting panjang kapal, lebar kapal, draft, kecepatan rata-rata kita berlayar. Terus di sini bisa kita isi apa yang kita inginkan, bisa kita isi untuk kegiatan kita, mau kayak, mau berlayar, mau diving, mau mancing dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi saya pribadi, saya mengisinya di sini yang paling penting di boat. Nah, di boat karena di sini sudah tertulis 7,5 meter ialah panjang perahu saya, lebarnya, terus draft perahu saya. Kecepatan rata-rata kapal saya 6,3 knots. Karena dia tidak memiliki sonar, dan sonar saya pun biasanya saya menggunakan tiang kayu dan saya tempel di samping sekitar lebih kurang 0,5 meter, setengah meter dari draft. Nah, begitu kita kembali ke menu Navionics. Untuk menentukan posisi, kita tekan tanda panah ini. Ini posisi saya, karena kebetulan saya tinggal di pantai Teluk Sinabang. Jadi bagaimana cara menyimpan rute? Saya ulangi, jadi bagaimana cara menyimpan titik ataupun posisi ataupun koordinat di Navionics? Caranya begini, contoh. Nah, pada tanda panah di sebelah kanan layar ada tanda tanya, kita tekan tanda tanya, terus marker. Kita bisa mengganti icon dengan gambar rumah, jangkar, pin, dan ikan. Kita pilih rumah saja dulu, terus kita tekan untuk mengganti teks dermaga 01 sudah kita kecilkan. Kalau seandainya kita sudah pernah berlayar di teluk ini, mungkin kita sudah tahu titik-titik aman untuk berlayar. Tapi kalau seandainya kita belum pernah, kita harus melihat simbol-simbol seperti with mooring buoy. Terus di sini kita melihat apakah arti dan maksud dari gambar ini isolated dinger buoy. Nah, karena saya kurang bisa berbahasa Inggris, di sini nanti kita lihat ada terjemahan. Nah, seandainya teman-teman ataupun senior-senior saya, rekan-rekan saya yang tidak mengerti berbahasa Inggris, tinggal ini diketikkan, masukkan ke Google Translate, jadi kita tahu apa arti simbol tersebut. Sudah, kita kembali, kita buat titik kedua sebelum kita masuk ke rute layar. Karena di pintu sini saya sudah sering melalui, jadi saya ngambil sisi aman untuk di rute saya titikkan di sini. Tapi untuk teman-teman
senior, kita buatnya di sini tanda tanya, terus kita tandain dengan simbol pin saja. Kita ganti titik teksnya titik 001 add. Nah, kita kembali lihat. Sebenarnya tanda pin ini ialah buoy, pelampung, ini juga buoy, pelampung yang sudah saya tandain sebelumnya. Nah, dan ini juga pin yang sudah saya tandain sebelumnya, titik 01. Terus gambar ikan ini saya pernah melintas di sini. Di sini terlihat di sonar ataupun fish finder di sini karang kecil di dasar laut. Tujuan kita nanti ke pelabuhan feri Kota Batu. Dari dermaga saya ke pelabuhan feri Kota Batu. Oke, marker lagi kita tandain titik 002. Oke. Kecil, lihat belokan dan rambu-rambu suar. Nah, untuk lampu merahnya dia ada di buoy sini, dan lampu hijaunya dia ada di daratan sini. Jadi kita cari posisi layar aman, kita buat titiknya belokan di sini. Ganti nama teks titik 003 add, perkecil lagi. Nah, kelihatan di sini dermaga. Selesai. Langsung kita ganti simbolnya, jangkar boleh, sesuai dengan keinginan senior dan rekan-rekan pelaut, angler, dan nelayan. Dermaga Kota Batu, dermaga Kota Batu. Oke. Nah, begitulah cara menyimpan titik koordinat ataupun posisi. Nah, setelah titik tadi kita buat, sekarang kita masuk ke rute. Cara membuat rute, biasanya saya sering menggunakan rute manual edit. Jadi rute tersebut kita yang edit sendiri. Kita ambil dari sini, dermaga titik start, terus belokan pertama titik 01, tujuan 1, terus di mana tadi kita belum mana, karena di sini saya lupa. Di sini biasanya agak dangkal, jadi kita ngambil saja di titik gambar ikan ini. Belokan ketiga. Nah, selanjutnya bisa di sini. Keempat. Terus di sini kelima, dan sampai ke dermaga. Nah, ini startnya, finishnya. Saya ulangi, ini finishnya. Jadi jarak dari dermaga perahu saya ke pelabuhan Kota Batu, dermaga Kota Batu, sekitar 2,4 mil. Di sini dari start dia akan dituliskan keterangan-keterangannya. Mungkin para pelaut sudah paham semua. Jadi untuk pemula mungkin sedikit agak bingung,
tapi tidak mengapa, kita sama-sama belajar dan menimba ilmu dan saling berbagi di aplikasi ini. Waktu 22 menit 20 second. Jadi waktu di sini pada saat kita nanti menekan go, nah di sini terlihat dari start ke 01 haluan 9. Di sini nanti dengan kecepatan dia akan keluar menitnya. Ini kecepatan, di sini menitnya, waktunya. Jarak 2,4. Jarak 2,4. Langsung kalau kapal sudah berlayar ataupun perahu sudah berlayar, kapal kita ini yang merah, dia akan pada saat berlayar akan meninggalkan jejak berwarna kuning. Jadi berlayar yang bagus dan baik dan benar, saya biasanya menggunakan posisi ini. Ulangi sekali lagi. Nah, sampai dia mengeluarkan garis merah sejajar dengan garis putih di atas ini. Jadi garis merah ini harus masuk ke garis biru. Itu posisi kita, layar kita sudah benar. Diusahakan harus masuk. Paling kalau keluar pun sedikit-sedikit saja. Kalau seandainya begini, garis birunya keluar dari garis kompas di atas, itu kurang maksimal untuk pelayaran. Tapi kita bisa melihat di kapal kita sini yang melintasi rute yang telah kita buat berwarna biru. Kita kembalikan lagi, tekan tanda ini. Nah, kalau bergeser lagi seperti ini, tekan lagi tanda ini, dia akan kembali ke posisi biasanya. Oke, setelah sampai kapal merah ini, setelah sampai di sini dengan waktu nanti yang disebutkan di sini dengan kecepatan kita, nah, kita akan menekan stop atau refresh. Kalau refresh ini maksudnya kita kembali dari dermaga ke dermaga saya, dari pelabuhan kargo ke dermaga perahu saya. Kita tekan refresh atau stop kalau kita tidak mau kembali. Tapi kalau kita mau kembali pada saat malam hari ataupun badai, kita tekan refresh. Jadi alhamdulillah selama menggunakan Avionik sudah bertahun-tahun, saya sering keluar mancing malam, berlayar juga malam. Alhamdulillah, kalau seandainya aplikasi tidak error, kita akan sampai ke rumah dengan selamat dari pelayaran kita mancing ataupun berlayar dalam kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Oke, kita tekan stop. Nah, tujuan kita membuat rute untuk mempermudah pelayaran kita dan tidak mencari-cari jalan lagi, membaring lagi. Nah, jadi contoh begini, saya biasa sering mancing malam di dermaga di bagannya Pak Mus. Jadi karena rute yang tadi sudah kita buat dan kita simpan, tapi saya lupa tadi saya belum menyimpan. Nanti caranya akan saya ajarkan untuk season selanjutnya. Jadi saya perlihatkan contohnya begini. Rute saya biasanya sering mancing di bagannya Pak Mus. Dari rumah bagan Pak Mus jaraknya 3,2 nautic mile. Nah, begini, dia langsung mengarahkan kita dengan garis rute berwarna biru. Nah, di ujung sini sebenarnya kita sudah melewati buoy berwarna merah, tapi kalau untuk perahu posisinya aman dan kita pun menguasai alur pelayaran ini, jadi saya mengambilnya dari sini, dari pinggir. Kalau dari buoy sini terlalu jauh untuk saya, tapi itu tidak bagus untuk pelayaran dan kita melanggar aturan karena kita melewati dari belakang lampu buoy merah. Ini gosong, terus posisi bagannya di sini. Nah, posisi bagan biasa kita mancing merah mata, ikan mencila, dia ada di sini. Kalau kita mau pulang,
rute refresh. Nah, dia akan kembali. Titik satunya sudah di bagannya Pak Mus. Nah, ini start, ini titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau kembali ke bagan Pak Mus, bagaimana? Rute refresh lagi. Nah, titik 1 sudah di depan kita, di depan perahu kita. Nah, demikianlah senior, bapak-bapak, abang-abang saya, para pelaut dan para rekan-rekan saya nelayan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, rekan-rekan, teman-teman, abang-abang, bapak-bapak saya dapat mengerti. Sangat penting bagi kita pelaut dan nelayan menggunakan aplikasi Navionik ini. Pertama, kita tidak melihat tanda-tanda lampu-lampu, pohon-pohon kayu pada saat malam hari. Jadi kalau seandainya ada simbol seperti ini, rock, nah itu sebenarnya harus kita hindari, karena ini batu, tapi dia tidak terlalu timbul di permukaan. Kedalamannya 19,5 sampai dengan 20 meter. Jadi untuk kapal, karena di situ lintas kapal, dia menandai simbol. Nah, jadi untuk simbol-simbol yang harus kita waspadai di depan, contoh batu-batu begini. Nah, ini simbol ini rock, ini batunya nonjol ke permukaan laut pada saat surut terendah. Ini rock juga. Nah, ini yang harus kita waspadai, karang-karang timbul. Kalau seandainya ada karang tapi tidak timbul, dan mungkin rekan-rekan ataupun teman-teman sudah pernah melintas, jadi itu pelayaran aman, karang yang aman untuk kita lewati. Demikianlah video pembuatan titik dan rute serta pengaturan panjang kapal. Saya ulangi, panjang kapal ada di mi, terus di boat, panjang kapal, lebar kapal, draft kapal, kecepatan, depth sonar, kecepatan rata-rata. Nanti hasil dari pelayaran kita, dari rute yang kita buat dengan kecepatan, untuk laporan BBM-nya juga akan keluar. Kita kembali ke rute mana tadi? Rute ini ya, detail. Nah, di sini ada simbol BBM. Terus ini waktu, ini jarak mil. Waktu biasanya tergantung dengan kecepatan yang kita gunakan di knots. Ini jarak dari start ke titik 1 ada di sini baringannya, detailnya begini. Baringan 31 derajat dari titik 1 ke titik 2, dari 0 ke titik 01 12 derajat, dari 01 ke 02 31 derajat, dari 02 ke 03 1 derajat, dari 03 ke 04 22 derajat, dari 04 ke 05 37 derajat, dari 05 ke start ke finish maksud saya 40 derajat. Jadi penggunaan BBM 0,1 liter di sini untuk perahu saya. Nah, demikian. 0,1 liter, 0,1 liter, nanti hasil keseluruhan akan tertera di sini. Mudah-mudahan dengan sharing penggunaan Navionik dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arnafat dar pamahi, karena di laut kami bangga.